Assalamualaikum Bunda, perkenalkan saya Dr. Irem Maesari. Di sini kita akan mengupas tuntas masalah ASI. Yang pertama, ASI itu apa? ASI itu adalah singkatan dari air susu ibu, di mana susu yang diproduksi oleh seorang ibu untuk dikonsumsi oleh bayi merupakan sumber gizi utama bagi bayi. Air susu diproduksi karena pengaruh hormon oksitosin dan prolaktin setelah kelahiran bayi. Kemudian air susu yang pertama kali keluar itu disebut kolostrum, di mana warnanya berwarna kuning, kental, kemudian jernih. Perlu diketahui Bunda, kolostrum itu banyak mengandung zat antioksidan sebagai pertahanan pertama pada tubuh bayi untuk melawan suatu penyakit. Selanjutnya adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan tanpa ada bantuan konsumsi makanan lain pada usia bayi 0 sampai 6 bulan. Kemudian Bunda dilanjutkan dengan pemberian ASI dan MPASI atau makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Selain itu Bunda, manfaat ASI itu ada untuk bayi dan ada juga untuk Bunda. Manfaat ASI bagi Bunda, yang pertama membuat tubuh tetap langsing, yang kedua mengurangi stres, dan yang ketiga yaitu sebagai KB alami. Yang keempat, melindungi Bunda dari risiko terkena kanker payudara. Yang kelima, mengurangi pengeluaran keluarga. Dan yang keenam, memperkuat ikatan antara emosional dan kekuatan fisik antara Bunda dan bayi. Manfaat ASI bagi bayi, yang pertama yaitu sistem kekebalan tubuh bayi menjadi lebih kuat. Yang kedua, yaitu bayi menjadi lebih cerdas. Yang ketiga, bayi tumbuh dengan berat badan yang ideal. Yang keempat, yaitu tulang bayi bisa menjadi lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Melan Justari. Nah, kali ini saya akan membahas mitos dan fakta seputar ASI. Banyak banget mitos yang beredar tentang ASI. Nah, kita cari tahu faktanya yuk. Mitos yang pertama, ibu menyusui yang makan makanan yang pedas, maka rasa ASI akan ikut terasa pedas. Nah, faktanya cita rasa ASI tidak sama dengan makanan yang Bunda makan. Nah, jadi Bunda jangan khawatir ya jika ingin mengkonsumsi makanan pedas, selama makannya tidak berlebihan dan tidak menimbulkan sakit perut. Mitos yang kedua, ibu menyusui tidak boleh minum kopi karena takutnya nanti bayinya tidak bisa tidur atau begadang. Nah, faktanya boleh saja ibu menyusui sesekali minum kopi agar ibu menyusui tetap happy. Tetapi tidak boleh berlebihan ya Bunda, karena di dalam kopi itu terdapat kafein yang dapat menyebabkan produksi ASI ibu berkurang. Mitos yang ketiga, ibu menyusui berhenti menyusui saat sedang sakit. Nah, faktanya, ibu menyusui saat sedang sakit boleh saja tetap memberi ASI. Karena pada saat sakit, ibu mengeluarkan antibodi di dalam tubuhnya. Nah, antibodi menuju ke payudara, antibodi keluar melalui ASI yang dikeluarkan oleh ibu. Nah, nantinya antibodi tersebut akan menjadi perlindungan terhadap bayinya. Mitos yang keempat, ibu yang mempunyai puting yang kecil tidak bisa menyusui. Nah, faktanya bayi tetap bisa menyusui pada ibu yang mempunyai puting yang datar. Asalkan perlekatan bayi ke payudara ibu benar, maka bayi akan tetap bisa menyusui.
kelima, ibu yang memiliki payudara kecil tidak bisa memproduksi ASI yang cukup. Padahal faktanya, ukuran payudara tidak mempengaruhi produksi ASI. Setiap ibu hamil, otomatis payudaranya akan membesar dan akan siap memproduksi ASI. Mitos yang keenam, bayi yang menyusu terus berarti ASI-nya kurang. Nah, faktanya, ASI gampang dicerna sehingga bayi akan terus merasa lapar. Mitos yang ketujuh, payudara yang lembek berarti tidak ada ASI di dalamnya. Nah, faktanya, payudara lembek berarti pengeluaran ASI ibu lancar. Mitos yang kedelapan, ASI yang encer artinya kurang nutrisi. Nah, faktanya, tekstur ASI awal atau yang disebut dengan formil itu lebih encer dibandingkan ASI akhir atau yang disebut high milk. Nah, Bunda, itulah 8 mitos dan fakta seputar ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dr. Hidayanti Bayar Siregar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana posisi menyusui yang baik dan benar. Prinsip menyusui yang baik dan benar hanya ada 3 poin penting saja. Apa itu? Ayo kita belajar bersama-sama sambil praktek langsung. Yang pertama, posisikan bayi dalam satu garis lurus, yaitu bayinya harus ditopang dengan tangan ibu lurus seperti ini. Jangan seperti ini, apalagi seperti ini tidak boleh, harus lurus. Nah, yang kedua, posisikan perut bayi menghadap ke perut ibu, jadi seperti ini. Kesalahan yang paling sering adalah posisinya seperti ini, lurus ke atas, perutnya ke atas, tapi kepalanya malah mereng seperti ini. Nah, ini sangat salah, sering terjadi kesalahan. Misalkan saja kita orang dewasa, kita makan, ada piringnya di depan kita, bukan di sebelah kita. Kalau misalkan kita hadap di sebelah kita, mereng, kita pasti susah untuk menelan makanan. Begitu pula dengan bayi. Nah, yang ketiga, setelah dia perutnya hadap ke perut ibu, kemudian kepalanya yang tadi hadap ke atas, kita hadapkan ke payudara ibu. Nah, itulah 3 poin penting dalam posisi menyusui yang baik dan benar. Kesalahan kedua yang sering adalah ibu itu sering memegang payudaranya dengan posisi menggunting seperti ini. Nah, ini merupakan suatu kesalahan yang sering terjadi. Jika ibu memegang payudaranya seperti menggunting seperti ini, maka ASI yang keluar itu akan sedikit karena posisi ini akan menutup keran ASI. Sebaiknya memegang seperti huruf C, jempolnya di atas dan 4 jarinya di bawah, jadi dipencet seperti ini. Dengan posisi yang seperti ini, ASI yang keluar akan lebih banyak. Nah, kemudian dengan posisi yang seperti ini, kita arahkan mulut bayi ke puting ibu. Mulut bayi harus penuh menutupi areola, yaitu bagian yang warna kehitaman. Seperti mulut bayi itu membesar bukanya, gitu, dia menutupi areola. Jika dia hanya sampai ke puting saja, maka bayi itu akan mengucup di langit-langit bagian depan, sehingga puting ibu lecet. Tetapi kalau misalkan dia menutupi semua areola, dia akan tidak lecet, dan itulah posisi yang benar. Jadi, yang pertama, luruskan posisi bayi sejajar garis lurus, hadapkan perut bayi ke perut ibu, dan arahkan kepala bayi ke payudara ibu. Kemudian, posisikan pemegangannya seperti huruf C dan arahkan ke mulut bayi. Begitulah posisi ibu menyusui yang baik dan benar. Selamat pagi,
ibu-ibu ataupun moms di rumah yang mempunyai anak bayi di rumah. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan tips mengenai agar ASI bisa banyak dan berlimpah. Nah, jadi ada 4 tips dari saya. Yang pertama harus tahu dulu prinsip dari waktu pemberian ASI. Jadi prinsipnya waktu pemberian ASI itu adalah on demand atau semau bayi. Jadi ketika bayi sudah ada refleks ingin menyusu, itu langsung diberikan. Kenapa? Karena berdasarkan fisiologis atau proses dari laktogenesis, dari penghasilan ASI dari ibu, itu sudah dimulai dari masa saat kehamilan hingga menjelang persalinan dan sesudah persalinan. Itu banyak hormon-hormon yang terlibat. Dia ada hormon estrogen, kemudian ada saat refleks menyusui tersebut dirangsang pada ibu, itu yang terlibat adalah hormon prolaktin, di mana hormon prolaktin tersebut dapat meningkat yang dihasilkan oleh bagian kelenjar hipofisis anterior di bawah otak, yang mana setelah dikirimkan sinyal tersebut nanti pada kelenjar payudara itu akan dari kantong-kantong atau di dalam kelenjar payudara atau istilahnya ductus atau lobulus itu akan terangsang untuk mengisi kelenjar air susu. Selain itu juga ada hormon-hormon seperti hormon dopamin yang terlibat, itu nanti yang akan menyetop perkembangan dari kelenjar itu sendiri. Jadi intinya segera memberikan ASI jika terdapat refleks menyusui, karena itu akan mempengaruhi banyaknya ASI yang dihasilkan dari kelenjar susu oleh ibu. Baik, lanjut ke tips yang kedua. Jadi keyakinan dan sugesti yang baik yang dimiliki oleh ibu itu mempengaruhi terhadap penghasilan dari ASI itu sendiri. Kenapa? Berdasarkan proses laktogenesis itu tadi, jadi ada juga hormon oksitosin yang terlibat mulai dari saat kehamilan juga pada saat proses pengeluaran, pada saat kontraksi itu keluar, begitu pula dengan pada kelenjar payudara. Jadi untuk kontraksi dari sekresi atau pengeluaran air susu itu juga terlibat. Dan itu dipengaruhi dengan faktor stres. Terus juga kembali hormon terlibat ada hormon katekolamin. Jadi jika ibu optimis untuk mengeluarkan ASI tersebut, maka ASI tersebut kemungkinan dapat keluar dengan jumlah yang banyak. Kemudian tips yang ketiga itu mengenai asupan gizi pada ibu menyusui. Jadi asupan gizi yang cukup itu adalah asupan gizi yang mengandung protein yang tinggi berdasarkan angka kebutuhan gizi ibu menyusui. Selain itu juga cukupi kebutuhan cairan 2,5 sampai 3 liter minimal per hari untuk ibu menyusui. Kemudian asupan nutrisi tinggi yang mengandung zat-zat laktogag, apa saja itu, contohnya seperti buah alpukat, almond, kacang almond, kemudian ikan gabus, dan juga daun katu. Kemudian yang keempat, tips yang keempat itu ada yang namanya istilah ASI booster. ASI booster itu apa? Itu adalah substansi yang dapat meningkatkan proses dari laktogenesis itu tadi. Kami biasanya kalau dari medis ada memberikan tambahan obat seperti domperidon. Obat-obatan tersebut harus diberikan oleh dokter atau sesuai indikasi dari medis. Itu sebagai ASI booster. Kemudian selain itu ada juga berdasarkan penelitian ada yang namanya ekstrak torbangun atau fenugreek. Itu juga dapat mempengaruhi proses dari
laktogenesis tadi. Jadi itu dapat ditambahkan sebagai substansi yang dapat meningkatkan produksi ASI. Oleh karena itu, ibu-ibu atau mam sekalian, jadi keempat tips tadi harus diingat. Yang pertama tadi mulai dari waktu pemberian ASI, yang kedua itu faktor dari sugesti atau keyakinan ibu dalam memberikan ASI, yang ketiga asupan gizi pada ibu, kemudian yang keempat adalah pemberian ASI booster tadi. Itulah tips-tips untuk meningkatkan jumlah ASI yang dapat menjadi berlimpah. Kemudian kita lanjut ke bagaimana cara untuk mengenali apakah bayi tersebut sudah cukup ASI atau tidak. Nah, yang pertama kita nilai dulu. Yang pertama dari urin dari bayi tersebut. Jadi, mam sekalian dapat mengecek di popoknya apakah bayi tersebut dalam 1 hari atau 24 jam itu melakukan berkemih sebanyak 6 kali minimal per hari. Jika sudah, maka itu kemungkinan bayinya sudah cukup ASI. Yang kedua, lihat apakah bayi tersebut ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu dapat dilihat dari bagian ubun-ubun bayi tersebut cekung atau tidak. Kemudian dilihat juga dari mukosa bibir atau permukaan bibirnya apakah kering. Dilihat hingga ke bagian rongga dalam mulutnya apakah kering. Nah, kemudian selain itu juga apakah bayinya terlihat lemas, kurang menangis. Kemudian selain tanda-tanda dehidrasi tadi, yang paling terakhir adalah pada saat bayi untuk kunjungan pemeriksaan imunisasi, untuk melakukan imunisasi, itu sekalian juga dilihat kurva pertumbuhan dan perkembangan dari bayi tersebut. Apakah sudah sesuai berdasarkan grafik pertumbuhan dan perkembangan dari bayi tersebut. Jika masih di bawah itu, kemungkinan faktor dari asupan gizi, yaitu ASI-nya mungkin masih kurang. Ya, berikut itulah tadi tips-tips dan juga bagaimana mengenali dari bayi tersebut cukup ASI atau tidak. Terima kasih. Oh ya, mam sekalian, jika mam atau ibu-ibu sekalian masih ragu mengenai pemberian ASI atau segala hal yang terkait tentang ASI, ibu-ibu atau mam sekalian dapat segera datang ke fasilitas kesehatan primer ataupun ke dokter maupun dokter spesialis terkait, bisa ke dokter kandungan ataupun ke dokter anak. Sekian, terima kasih.